Good morning, sir. So, we are from group 2. First, we are going to introducing our member. First, myself, Endang Astuti. And I'm Arahmi Putri. And the last member, I'm Martina Andraha. Okay, general province in the export-import sector. The export-import sector is a critical component of the global economy, governing the flow of goods and services around international borders. This sector unlike the key general principles and regulations that will the complex and multi-threat work in international trades. Jadi di mana ini adalah ketentuan umum di bidang ekspor impor sektor. Jadi sektor ekspor impor ini merupakan komponen penting dalam ekonomi global yang mengatur arus barang dan jasa lintas batas negara. Bagian ini menguraikan prinsip-prinsip umum dan peraturan utama yang memadu dunia perdagangan internasional yang kompleks dan beraneka ragam. Introduction to the export-import sector. 1. Scope. The export-import sector encompasses the buying, sales, and exchange of goods, services, and intellectual property-based contracts. 2. Objective key goals include boosting economic growth, creating jobs, and fostering international competition and independence. 3. Completing navigating the sector regularly explained in trend politik, logistik, flights, and complex. Ini adalah pengaturan sektor ekspor dan impor, di mana yang pertama adalah cakupan. Sektor ekspor dan impor mencakup pembelian, penjualan, dan pertukaran barang, jasa, dan kekayaan intelektual antar negara. Yang kedua adalah tujuan. Sasaran utamanya itu meliputi mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membina kerjasama dan saling ketergantungan internasional. Yang ketiga adalah kompleksitas. Ini adalah menavigasi sektor ini memerlukan keahlian dalam kebijakan perdagangan, logistik, keuangan, dan kepatuhan untuk memastikan transaksi lintas barang yang lancar. Regulatory framework and governing agency. 1. International agreement global trend is governed by multilateral framework like the regional trends dealt and bilateral trends. 2. National politic, domestic law and regulation on tariff, leasing, and more set the export-import environment. 3. Regional agency, government will like consume, commerce and trade minions offers and efforts export import politics, di mana ini adalah kerangka regulasi dan badan pengaturan. Yang pertama adalah perjanjian nasional. Perdagangan global diatur oleh kerangka kerja multilateral seperti WTO, kesepakatan perdagangan regional, dan perjanjian bilateral. Yang kedua ada kebijakan nasional, hukum dan peraturan domestik tentang tarif, kota, perjanjian, dan lainnya membentuk lingkungan ekspor dan impor. Yang ketiga ada badan pengatur. Badan pemerintah seperti Bea Cukai, Perdagangan, dan Kementerian Perdagangan mengawasi dan menegakkan kebijakan ekspor dan impor. Okay, next. Documentation requirements for export and import. Number 1, export documentation. Key documents include commercial, invoices, packing lists, bills of lading, and export declaration. 2. Import documentation. Import requirements often include customs, declaration, certificate of origin, and licenses or permits. Number 3. Compliancy. Comprehensive paperwork is crucial to comply with regulation and facilitas seamless cross-border transition. Nah, jadi persyaratan dokumentasi untuk ekspor dan impor itu, yang pertama itu ada dokumentasi ekspor. Nah, dokumen-dokumen utama meliputi dokumen-dokumen komersial faktur, daftar kemasan, konsumen, dan deklarasi ekspor. Nah, yang kedua itu ada dokumentasi impor. Persyaratan impor seringkali mencakup bea cukai, deklarasi, sertifikat asal, dan lisensi atau izin. Nah, jadi yang terakhir itu ada kepatuhan. Kepatuhan dokumen yang komprehensif sangat penting untuk mematuhi peraturan dan memfasilitasi transaksi lintas batas tanpa hambatan. Oke, next.
tariff, duties, and tax in the export-import process. Number 1, tariff. Import tariff are taxes levied on goods entering a country, often to protect domestic industries. Number 2, sales tax. Sales, value add, and other tax apply to both import and export in the trade process. Number 3, duties. Custom duties are first changed on import, sometimes based on the value or quantity of goods. Number 4, complaints equally. Calculating and paying this charge is crucial to avoid penalties and delays. Jadi, tarif, bea, dan pajak dalam ekspor proses impor. Yang pertama itu tarif. Tarif impor adalah pajak yang dikenakan pada barang yang masuk ke suatu negara, seringkali untuk melindungi industri dalam negeri. Yang kedua itu ada pajak penjualan. Pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan pajak berlaku untuk impor dan ekspor dalam proses perdagangan. Nah, yang ketiga itu ada bea. Bea masuk adalah biaya yang dibebankan atas impor, terkadang berdasarkan nilai atau kualitas barang. Nah, yang keempat itu ada kepatuhan. Kepatuhan ini untuk menghitung dan membayar biaya-biaya ini sangat penting untuk menghindari denda dan penundaan. Oke, next. Logistic and transportation consideration. Number 1, sea freight, cost effective for light, heavy cargo but with longer transit times. Number 2, air freight, faster but more expensive, sustainable for time sensitive or high value goods. Number 3, land transport, flexible for shorter distances, often used for final delivery to customer. And the last one, multimodal logistic, combining multiple modes for efficiency and resiliency in the supply chain. Nah, jadi logistik dan transportasi pertimbangan itu ada 4. Yang pertama itu ada angkatan laut, yaitu angkatan laut ini hemat biaya untuk kargo besar dan berat, tapi dengan transit yang lebih lama lagi. Nah, yang kedua itu angkutan udara, lebih cepat tetapi lebih banyak, tetapi lebih mahal. Nah, ini cocok untuk barang yang sensitif terhadap waktu atau bernilai tinggi. Nah, yang ketiga itu ada transportasi darat. Ini fleksibel untuk jarak yang lebih pendek. Jarak yang lebih pendek sering digunakan untuk pengiriman akhir ke pelanggan. Nah, yang terakhir itu ada logistik multimedia, yaitu menghubungkan beberapa mode untuk efisiensi dan ketahanan dalam rantai pasokan. Okay, now we are going to slide with the title Intellectual Property Rights and Trade Compliance. The first is IP protection. That is safeguarding intellectual property like patents, trademarks, and copyrights in global trade. The second is anti-corruption. It is preventing bribery, fraud, and other unethical practice in international business transactions. And the third is export compliance, adhering to regulations on control goods, dual-use technology, and restraint parties. Jadi judulnya ini artinya hak kekayaan intelektual dan kepatuhan perdagangan. Yang pertama yaitu perlindungan kekayaan intelektual. Gunanya itu untuk melindungi intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta dalam perdagangan global. Yang kedua itu ada anti korupsi, yaitu gunanya untuk mencegah penyuapan, penipuan, dan praktik yang tidak etis dalam bisnis internasional. Yang ketiga yaitu ada kepatuhan ekspor, yaitu untuk mematuhi peraturan tentang barang yang dikendalikan, penggunaan ganda terhadap teknologi, dan pembatasan pajak. Oke, berikutnya ada currency exchange and financial transactions. The first is currency conversion. Is navigating exchange, rate fluctuations, and associated risks in export-import deals. And the second is payment methods, utilizing tools like letter of credit, documentary collections, and electronic transfer. The third is trade finance. It is accessing credit, insurance, and other financial products to facilitate global transactions. Nah, jadi ini
tentang pertukaran mata uang dan transaksi keuangan. Yang pertama ada konversi mata uang, yaitu menavigasi fluktuasi nilai tukar dan resiko terkait dalam transaksi dalam kegiatan ekspor-impor. Yang kedua yaitu menggunakan metode pembayaran dengan memanfaatkan alat bantu seperti letter of credit, koleksi dokumen, dan electronic transfer. Yang ketiga yaitu ada pembiayaan perdagangan. Nah, di dalamnya itu ada mengakses kredit dan asuransi dan produk keuangan lainnya untuk memfasilitasi selama kegiatan transaksi global. Okay, this is emerging trends and innovations in the export-import industry. The first is blockchain and DLT. Analytic automations and DLT, improving transparency, traceability, and efficiency in international trade transactions. And the second is data analytics, is leveraging big data and AI to optimize supply chains, forecast demand, and mitigate risks. The third is automation and robotics. It is automating various aspects of the export-import process to enhance speed and accuracy. Jadi ini yaitu tentang tren dan inovasi yang muncul dalam industri ekspor-impor. Yang pertama yaitu blockchain dan DLT, yaitu melakukan pengotomatisasian, analisis, dan DLT untuk meningkatkan transparansi, ketertelusuran, dan efisiensi dalam transaksi perdagangan internasional. Yang kedua yaitu analisis data, yaitu kita memanfaatkan data besar menggunakan AI untuk mengoptimalkan rantai pasokan, memperkirakan permintaan, dan memitigasi tentang resiko yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu otomatisasi dan robotika. Kita mengotomatisasikan berbagai aspek dari proses ekspor dan impor untuk meningkatkan kecepatan dan juga akurasi. Okay, that's all our presentation and thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir.